Assalamualaikum, salam sejahtera. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan hari ini kita akan memasuki sebuah judul, yaitu makna strategis dan spiritual jalur Bhairawa Tantra, Sumatera, Pagaruyung, Gunung Padang. Nah, pembahasan ini sudah kami bahas di part 8586. Kalau bisa teman-teman nonton video dari situ dulu, baru nanti Anda bisa memahami makna yang tertulis di episode ini. Jika kita berbicara spiritual, khususnya di era Hindu-Buddha, apalagi Bhairawa Tantra, itu berarti kekuatan mistis. Dari era Hindu-Buddha, yaitu Bhairawa Tantra, aliran Vajrayana yang radikal. Di mana ajaran Bhairawa Tantra ini di zaman dulu kan perlu menuntut kesaktian dengan darah manusia, minum darah manusia, daging manusia, dan juga ada seksnya. Dan itu bagi ajaran mereka suci dan murni. Oke, jadi teman-teman harap singkirkan dulu kepercayaan agama yang kita sekarang, karena kita sudah masuk di wilayah yang menurut kita nggak bagus, menurut mereka suci. Jadi kita jangan mencampuri. Kita masuk kisah 800 atau 700 tahun yang lalu. Oke teman-teman, kita akan membahas ini karena ini masih berhubungan dengan perang di Bali. Seperti teman-teman ketahui bahwa perang di Bali, Mahapati Gajah Mada dan Kerajaan Majapahit membutuhkan bantuan Aditya Warman. Dan Aditya Warman membawa pasukan itu hampir 20.000, itu gabungan dari pasukan di Sumatera dan Sunda, Pasundan. Nah, kenapa Aditya Warman yang sangat diandalkan? Karena di zaman Majapahit dulu, yang punya hubungan diplomatik itu, yang jago diplomasi itu kan cuma Aditya Warman. Itulah kenapa dia punya hubungan baik ke Sumatera dan Sunda, Pasundan. Nah, di kemudian hari itulah yang disinggung oleh raja dari Sunda dan pasukannya waktu terjadi perang Bubat. Karena ada pertanyaan di kejadian itu, kenapa kalian tidak menghargai niat baik kami, padahal dulu dalam perang Bali Sunda membantu Majapahit. Tapi kita kan sudah tahu kan, tipu muslihat berjalan di kasus itu. Nah, yang ingin kami sampaikan, inilah keterkaitannya kenapa dulu Aditya Warman bisa membawa pasukan dari Sunda. Ingat ya, Aditya Warman yang bawa, bukan Majapahit, bukan Gajah Mada. Karena waktu itu kan tidak berani menyerang Sunda, karena punya hubungan baik karena Aditya Warman. Karena Aditya Warman adalah jago diplomasi, karena dia sudah terbukti berkali-kali dikirim ke Tiongkok untuk diplomasi. Oke, kita akan mulai pembahasan pertama. Pertama, Sumatera Timur dan Tengah sebagai sumber energi tantrik Nusantara. Banyak orang tidak tahu, seolah-olah kisah Bhairawa Tantra kan terlalu mencolok di Pulau Jawa. Ya kan, Singosari, situ kan, Kertanegara. Padahal pusat Tantra dulu, Bhairawa Tantra itu mulainya dari Sumatera, jauh sebelum Singosari menggunakannya. Bahkan diduga itu seluruh dari barat, dari Sumatera, yaitu alirannya sampai ke Bali, ke Jawa, karena kan di sana dulu awal-awalnya memang Bhairawa Tantra dari Sumatera. Hanya selama ini kisah itu tidak banyak dipublikasikan karena ciri khas candi-candi yang penuh kesaktian di Sumatera itu tidak mau dipublikasikan. Dia lebih diam, tidak seperti di Jawa yang banyak flexingnya, seolah-olah terkesan semuanya dari Jawa. Padahal kalau menurut catatan sejarah itu semua dari Sumatera. Untuk itulah kami akan bagi di sini supaya teman-teman mengerti dari mana awalnya dan apa hubungannya dengan Gunung Padang dan Pagaruyung. Sumatera Timur dan Tengah sebagai sumber energi tantrik Nusantara. Wilayah seperti Padang Lawas, Barus hingga Pagaruyung yang mungkin di zaman itu masih Dharmasraya bukan hanya pusat perdagangan kuno, tapi juga pusat spiritual tinggi yang sangat berbeda dari agama institusional seperti Hindu-Buddha India. Di sini berkembang ajaran Bhairawa Tantra, aliran Vajrayana yang radikal dengan praktik. Pertama, pembanggilan buta kala, roh liar. Pemuja Heruka dan Bhairawa, dewa kematian dan transformasi. Ini tidak ada di Pulau Jawa. Itu adanya di Sumatera. Ritual penguasaan unsur alam untuk kekuatan politik gaib.
kontrol atas roh, penjaga tanah, dan kekuatan astral. Mirip dengan praktik kanuragan atau ilmu tuah di silat tradisional. Candi Bahal adalah bukti material. Dengan arca-arca tantrik yang penuh simbol kematian, tengkorak, dan kekuatan transformasi. Sebuah pusat Bhairava Tantra yang sangat kuat. Ini adalah sumber kekuatan kosmologi Sumatera. Oke, Candi Bahal itu berada di Sumatera. Ini jarang banget dibahas di Pulau Jawa. Jadi kalau Anda dengar seperti ini mungkin sangat asing. Padahal ini adalah pusat tantrik. Diduga semua ajaran Bhairava Tantra dari Pulau Jawa itu dimulainya dari sini. Karena di sini sudah mulai di abad-abad tua. Hanya tidak banyak publikasi. Diduga Gajah Mada juga akan berhubungan tewasnya di Tumihang itu ya nggak akan jauh-jauh dari kisah kekuatan kosmologi ini yang akan nanti kami ceritakan di kemudian hari. Lanjut, 2. Pagaruyung, transmisi ilmu dan diplomasi spiritual. Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau, yang muncul setelah era Padang Lawas, bukan sekedar kerajaan Islam jauh ya sebelum Islam, seperti yang dikenang sekarang. Ia adalah warisan spiritual kerajaan tantrik sebelumnya. Unsur Bhairava sangat meresap. Kepercayaan pada bunian makhluk halus penjaga negeri yang bisa diajak kerjasama oleh orang berilmu tinggi. Tradisi silat tenaga dalam, mediasi kekuatan dan laku spiritual. Konsep adat Basandik Syariah Basandik Kitabullah menunjukkan sinkretrisme antara spiritualitas lama dan agama baru. Sebenarnya itu pola lama, hanya berbeda dengan sekarang ngikut perkembangan agama yang sekarang. Dalam konteks ini, Pagaruyung menjadi jembatan spiritual yang menyebarkan ajaran tantrik ke wilayah Sunda kuno, terutama melalui jalur pegunungan dan migrasi komunitas pengembara spiritual. Jauh sebelum Pagaruyung berdiri pun di Minangkabau itu sudah ada pemujaan-pemujaan roh, unsur darah di 50 kota, bukti arkeologinya ada. Pemujaan animisme jauh sebelum Hindu-Buddha mungkin sebelum datang sudah ada. Jadi penggabungan. 3. Gunung Padang, Sunda. Titik simpul kosmologi terselubung. Jika bicara Gunung Padang, kita udah jelas harus mengingat sisi spiritual, kosmologi, dan gaibnya. Kalau kita di Gunung Padang mencari dengan teori arkeologi menghindari sisi spiritual dan magisnya, sampai kapanpun akan sulit. Terbukti kan, sampai sekarang Gunung Padang banyak perdebatan. Karena banyak pihak menyisakan, menyingkirkan sisi spiritual, gaib, dan mistisnya. Jelas-jelas Gunung Padang itu kan pemujaan. Itu kan jelas tempat pemujaan arwah di zaman dahulu. Lanjut, Gunung Padang di Cianjur bukan sekedar situs arkeologi. Ia adalah kunci kosmologi bagi orang Sunda lama. Kemungkinan ia menjadi, pertama, tempat spiritual penguasaan energi bumi dan leluhur. Titik pemujaan roh gunung dan pengendalian unsur. Sangat selaras dengan ajaran Bhairava. Wilayah di mana ajaran tantrik dari Pagaruyung masuk dan diserap dalam bentuk Sunda wiwitan. Penghayatan lokal terhadap kosmos dan etika roh. Lanjut, hubungan Sunda Pagaruyung Sumatera dalam konteks sejarah dan Perang Bali. Inilah kunci untuk memahami kenapa Aditya Warman yang berdarah campuran Majapahit dan Melayu mampu membawa pasukan Sunda untuk membantu Perang Bali tahun 1343. Pertama, karena spiritualitas Bhairava dan sistem kosmologi di Pagaruyung dan Sunda beririsan, sama-sama menghormati leluhur, kekuatan alam, dan sistem dharma yang tidak mudah tunduk pada pusat kekuasaan luar. Kedua, karena sebelum dominasi Majapahit, Sumatera bagian tengah, Damasraya, Melayu, Pagaruyung, dan Sunda punya hubungan erat secara spiritual dan mungkin secara diplomatik. 3. Aditya Warman sebagai tokoh lintas wilayah mungkin menggunakan aliansi ini untuk memperkuat pasukannya dalam ekspedisi ke Bali. Bahkan mungkin dengan restu atau bantuan simbolik dari pemimpin spiritual Sunda. Kesimpulannya, Sunda sulit ditaklukkan karena mereka satu tradisi roh dengan Sumatera, khususnya Pagaruyung.
Jadi, Gajah Mada kesulitan menaklukkan Sunda dan Bali bukan hanya karena faktor militer, tapi karena kedua wilayah ini berakar pada kosmologi Bhairawa yang kuat, bersumber dari Padang Lawas dan diteruskan ke Pagaruyung dan Gunung Padang. Mereka punya kekuatan spiritual, moral, dan budaya yang tak bisa ditaklukkan hanya dengan pedang. Itulah mengapa harus dijebak secara diplomatik. Nilai tambahan, jika Gajah Mada menyerang Sunda dan Bali langsung, ia akan menghadapi perang kosmis, bukan hanya politik dan pasti kalah. Kedua, ia lebih memilih memotong jalur spiritual ini lewat jebakan diplomatik karena kekuatan yang tak terlihat. Ilmu mantra kepercayaan rakyat lebih sulit dihancurkan dibanding benteng visi. Sebagai penutup, jejak Bhairawa Tantra di Nusantara bukan sekedar kisah arkeologi atau mistisme. Ia adalah bukti bahwa kekuatan spiritual dan kosmologi rakyat dari Padang Lawas, Pagaruyung hingga Gunung Padang dan Bali menyusun jaringan kebudayaan yang mandiri, kuat, dan sulit ditundukkan oleh kekuasaan pusat seperti Majapahit. Dan dalam bayang-bayang sejarah yang selama ini dikuasai narasi pusat, kita mulai melihat bahwa perlawanan Sunda, kesaktian Kebo Iwa di Bali, dan peran Aditya Warman bukan hanya soal politik, tapi soal dharma dan kehormatan spiritual yang tak bisa dibeli oleh ambisi kekuasaan. Inilah mengapa jejak Bhairawa Tantra dan tradisi kosmos lokal tak bisa dilenyapkan, karena mereka tidak hanya hidup di batu dan prasasti, tapi dalam tubuh ingatan rakyat. Kini dengan ilmu, kesadaran, dan teknologi, kita mulai menyambung kembali jalur cahaya yang dulu coba diputus oleh tipu daya sejarah, khususnya di era Majapahit. Dan dari situ kita tahu spiritual rakyat tak pernah kalah, hanya sementara dibungkam. Dan mungkin sekarang waktunya dibuka dengan kekuatan teknologi. Siapa tahu teknologi itu adalah kekuatan Bhairawa Tantra zaman modern. Siapa yang tahu? Oke teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.